Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sevia Kusumawardeni dengan NPM 207052681 dari kelas A2 Fakultas Vokasi D4K3 tahun 2020 Universitas Balikpapan. Di semester 3 kali ini, saya mendapatkan mata kuliah Sistem Manajemen K3 atau yang biasa disebut SMK3. Nah, sebenarnya apa tujuan kita dalam bidang K3 untuk mempelajari Sistem Manajemen K3? Tujuannya adalah untuk memberikan pengertian dan juga pemahaman terhadap mahasiswa tentang dasar-dasar manajemen secara umum, serta memberikan pengertian dan juga pemahaman tentang landasan hukum atau aspek-aspek yang berlaku di bidang K3. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih detail tentang sistem manajemen K3 atau SMK3, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan sistem manajemen. Nah, sistem manajemen adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan dan menggunakan sumber daya yang efisien untuk mencapai suatu sasaran. Nah, manfaat dari sistem manajemen sendiri itu apa sih? Jadi manfaatnya itu yang pertama bisa mempermudah koordinasi, meningkatkan akurasi data, meningkatkan kualitas SDM, dan juga bisa menekan biaya operasional. Nah, apa saja hal yang perlu kita lakukan jika suatu sistem manajemen itu mengalami kegagalan di sebuah perusahaan? Yang pertama, kita harus cepat bertindak. Yang kedua, kita harus melakukan evaluasi dan koreksi. Kira-kira apa yang harus diganti dan apa yang salah dari sistem manajemen tersebut. Yang ketiga, lakukan konsolidasi, dan poin terakhir yang paling penting adalah kita melakukan rencana baru yang lebih efektif maksud saya. Jadi kenapa harus lebih efektif? Karena rencana yang awal sudah kita lakukan dan ternyata mengalami kegagalan. Maka kita harus melakukan evaluasi, koreksi, lalu membuat rencana baru yang lebih efektif dalam sebuah perusahaan. Nah, kalau tadi itu secara umum penjelasan tentang sistem manajemen. Sekarang kita masuk ke sistem manajemen K3. Nah, apa sih sistem manajemen K3 itu? Jadi, sistem manajemen K3 itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, sistem manajemen K3 adalah bagian dari perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan proaktif. Apa sih tujuan dari penerapan SMK3 sendiri dalam sebuah perusahaan? Tujuannya itu untuk meningkatkan efektivitas perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kerja yang terencana, terstruktur, dan terintegrasi, dan juga mencegah dan mengurangi angka kecelakaan kerja di sebuah perusahaan guna menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, efisien, dan untuk mendorong produktivitas. Nah, kebayangkan bahwa SMK3 sendiri ini merupakan hal yang sangat penting dan wajib untuk diterapkan dalam sebuah perusahaan dengan tingkat resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Biasanya SMK3 ini diterapkan dalam sebuah perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 1.000. Nah, bisa yang kita lihat tadi, manfaatnya jika kita menerapkan SMK3 itu, suatu konsep atau juga peraturan itu jadi lebih terstruktur, dan juga tentunya yang tadinya sebuah perusahaan itu memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi, dapat kita kurangi dengan penerapan sistem manajemen K3 itu sendiri. Nah, ada 5 tingkatan penerapan sistem manajemen K3 di tempat kerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Nah, perlu yang kita tahui bahwa landasan hukum yang berlaku dalam sistem manajemen K3 itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Nah, balik lagi ke topik, 5 tingkatan penerapan sistem manajemen K3 tersebut adalah melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama penetapan kebijakan K3, yang kedua perencanaan K3, yang ketiga pelaksanaan rencana K3, yang keempat pemantauan dan evaluasi K3,
Dan juga yang kelima, peninjauan dan peningkatan kinerja K3. Tentunya sebelum kita menerapkan suatu sistem manajemen K3 dalam sebuah perusahaan, kita harus melakukan yang namanya penetapan kebijakan K3. Jadi apakah penting di sebuah perusahaan ini itu untuk kita tetapkan sebuah kebijakan sistem manajemen K3? Pertama, itu yang paling penting. Yang kedua itu kita harus merencanakan hal-hal apa saja yang mau kita masukkan dalam sebuah sistem manajemen K3 tersebut. Tentunya yang berkaitan dengan perusahaan tersebut ya. Terus yang ketiga itu tentang pelaksanaan rencana K3. Nah, tentunya setelah kita menetapkan kebijakan dan juga udah merencanakan tentang sistem manajemen K3 ini, kita harus tahu kapan sistem manajemen K3 ini akan berlaku dan harus dilaksanakan. Dan juga yang keempat, kita melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Tentunya pemantauan dan evaluasi ini sangat-sangat penting karena untuk melihat apakah progres dalam pembentukan sistem manajemen K3 dalam sebuah perusahaan ini tuh berlaku dengan baik atau tidak gitu. Nah, pentingnya evaluasi itu untuk melihat apakah suatu sistem manajemen K3 ini harus kita ganti atau tidak. Yang kelima ada peninjauan dan peningkatan kinerja K3. Tentunya setelah kita pantau dan juga evaluasi, kita harus melakukan peninjauan ya dan juga peningkatan kinerja K3. Tentunya walaupun sebuah sistem manajemen K3 itu mengalami hal yang baik dan juga sudah tepat, namun tentunya setelah dilakukan dan ditetapkan hal tersebut setelah bertahun-tahun itu juga harus ada yang namanya peningkatan. Karena bekerja atau melakukan sesuatu tuh kita harus uh, ada yang namanya tuh progres untuk meningkat, bukan ngestak di situ-situ aja. Nah, hal yang dilakukan pada penerapan SMK3 itu sebuah sistem atau metode SMK3 yang tentunya itu sangat penting dan berpengaruh dalam keberlangsungan sebuah perusahaan. Nah, ternyata seperti yang kita lihat ya, banyak sekali hal-hal yang wajib kita terapkan dalam penerapan sistem manajemen K3. Berarti kita udah kebayang bahwa sistem manajemen K3 ini ternyata sangat-sangat penting, bahkan istilahnya banyak hal-hal yang penting harus wajib dilakukan dan juga perlu diperhatikan gitu. Nah, hal yang perlu dilakukan itu salah satunya eksternal audit yang dimana dilakukan oleh badan audit yang telah ditunjuk oleh Kemenaker. Kemudian nanti adanya sebuah sertifikat yang mana pada setahun sekali akan mendapatkan hadiah seperti penghargaan pada umumnya. Nah, umumnya sertifikat ini tuh juga ada batas berlakunya dan batas berlakunya itu 3 tahun dan juga perlu dilakukan perpanjangan. Nah, seperti yang kita tahu tadi kan, ada yang namanya peningkatan kinerja K3. Nah, ini berkaitan dengan perpanjangan dari sertifikat audit, eksternal audit ini sendiri. Gitu. Nah, lalu hal tersebut itu wajib dilakukan oleh eksternal audit dan hasil temuan dan juga pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 itu wajib didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan. Kenapa sih hasil audit SMK3 atau sistem manajemen K3 itu harus didokumentasikan? Tentunya hal ini sangat penting dalam hal menyimpan data di sebuah perusahaan untuk menjadi bukti bahwa hal ini tuh pernah terjadi dan hal ini perlu diperbaiki. Tentunya pada saat kita mau melakukan sesuatu tuh alangkah baiknya kita diperkuat oleh data. Nah, makanya yang namanya didokumentasikan pada saat audit sistem manajemen K3 ini sangat penting ya teman-teman, dan hasil dokumentasi itu harus disimpan dengan sebaik mungkin. Lalu, pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3 dijamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif oleh pihak manajemen. Itulah pembahasan perkuliahan mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. Adanya sistem ini diharapkan mampu mengurangi bahkan mengatasi berbagai masalah atau resiko dalam lingkup kerja. Dengan begitu, perusahaan akan bekerja dan berjalan secara optimal dan maksimal. Nah, menurut saya pribadi, sistem manajemen K3 ini tentunya harus sangat-sangat
diperhatikan dalam sebuah perusahaan, apalagi perusahaan tersebut itu merupakan perusahaan yang besar. Karena perlu yang kita ketahui, pada zaman sekarang terkadang banyak sekali perusahaan itu yang nakal atau tidak memperhatikan tentang kesehatan dan keselamatan kerjanya, lebih mengabaikan dan lebih fokus untuk menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Karena sebenarnya seperti yang kita lihat tadi, untuk menerapkan sistem manajemen K3 ini perlu sesuatu yang benar-benar terencana dan banyak juga hal yang wajib dilakukan, dan juga tentunya ini akan memakan biaya operasional yang cukup tinggi. Karena banyak hal yang perlu kita lakukan dan juga banyak juga persiapannya, tentunya itu memakan dana yang cukup banyak. Dan nggak semua perusahaan itu mau melakukan itu. Padahal hal ini tuh sangat-sangat penting dan juga sebenarnya ke depannya itu berguna untuk hal yang baik ya. Karena tentunya sistem manajemen K3 ini tuh kan tujuannya untuk menurunkan tingkat resiko kecelakaan kerja dalam sebuah perusahaan. Karena menurut saya, buat apa sebuah perusahaan itu besar dan memiliki hasil produktif yang besar juga, namun tingkat kecelakaan kerjanya itu juga besar. Karena itu tidak menunjukkan bahwa para pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan tersebut tuh mengalami atau bekerja dalam lingkungan kerja yang tidak aman dan juga dengan bayang-bayang akan terjadinya kecelakaan kerja. Sementara untuk menghasilkan hasil produksi yang efektif, efisien, dan juga produktif itu harus dibutuhkan para pekerja yang memiliki eh, badan yang fit tentunya ya, badan yang fit dan sehat dan juga eh, terjamin pekerjaan mereka itu kurang resiko untuk mengalami kecelakaannya itu kecil gitu. Nah, menurut saya itu, dan saya sangat beruntung telah mempelajari sistem manajemen K3 ini di semester 3 karena menurut saya hal ini harus benar-benar dipelajari dan juga sangat bermanfaat pada saat ketika nanti kita sudah terjun di dunia kerja atau bahkan kita nanti menjadi HSE dalam sebuah perusahaan. Karena tentunya pada saat kita menjadi HSE, kita harus benar-benar disiplin dan juga memperhatikan semua hal yang berkaitan tentang kesehatan dan kecelakaan kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.